yang tercela. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah dirimu dari perbuatan zalim. Sesungguhnya perbuatan zalim itu akan mengakibatkan kegelapan besok di hari kiamat. Dan peliharalah dirimu dari perbuatan kikir, perbuatan pelit. Fa inna syuhha, maka sesungguhnya perbuatan kikir dan pelit ini ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat kikir dan pelit inilah yang mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah dan saling melanggar kehormatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua sifat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk kita mengambilnya, untuk dijadikan sebagai sifat dan untuk melakukannya. Yang pertama adalah zalim, di mana kemarin sudah kita bahas bahwa zalim secara bahasa artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau secara agama adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya sesuai dengan arahan atau menurut agama. Maksudnya adalah perbuatan zalim itu adalah semua bentuk perbuatan kemaksiatan dan dosa, itulah perbuatan zalim. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau membagi perbuatan zalim alias perbuatan dosa dibagi menjadi dua. Perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri, dia mendolimi dirinya, dan perbuatan zalim terhadap orang lain atau mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri itu dibagi menjadi dua. Satu, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dosa syirik ini dosa yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni perbuatan syirik ini jika hamba tersebut tidak mau tobat dengan taubatan nasuha, tidak mau kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni seorang hamba jika seorang hamba tersebut mensekutukannya, kemudian dia belum tobat, kemudian dia mati, maka Allah tidak akan mau mengampuni dosanya. Kemudian mendolimi terhadap diri sendiri yang kedua adalah perbuatan dosa, dosa-dosa besar selain dosa syirik. Ini peringkatnya adalah peringkat kedua. Jadi mendolimi diri sendiri dengan mensekutukan Allah satu. Yang kedua, mendolimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sholat, tidak mau zakat,
dan lain sebagainya. Melakukan pelanggaran, perbuatan zina, naudzubillahi min dzalik. Ini adalah dosa-dosa besar. Namun saking rahimnya Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba tersebut bertobat, Allah terima tobatnya asal taubatan nasuha. Namun seandainya ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa besar selain syirik, kemudian tidak mau tobat, kemudian mati, sekali lagi maka nasibnya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mengampuni, diampuni, masuk surga langsung. Kalau Allah tidak mau mengampuni, dimasukkan ke dalam neraka dulu, disiksa, bersih, baru dimasukkan ke dalam neraka. Tetap Bapak Ibu saya hormati, kalau dia melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat maksiat kepada Allah, kalau Allah tidak mengampuni, tetap akan mengandung unsur kegelapan. Kalau Allah tidak mengampuni, kita akan merasakan kegelapan di neraka. Apalagi perbuatan yang pertama mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Dia akan mengalami kegelapan. Kemudian yang kedua adalah mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain ini, jika ada orang mendolimi orang lain, mengambil haknya orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, tobatnya tidak hanya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia harus minta maaf, menyelesaikan kedolimannya yang dia lakukan kepada orang lain. Kalau di dunia ini dia tidak mau menyelesaikannya, maka hal ini akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in." Barang siapa yang mendolimi orang lain, baik melanggar haknya atau mengambil sesuatu darinya, falyatahallalhu minhul yaum. Segeralah dia memproses, segeralah dia menyelesaikan sekarang ketika dia masih hidup di dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum besok ketika memasuki hari kiamat, di hari itu dinar, dirham, harta benda sudah tidak berlaku di sana. In kana lahu amalun shalih. Jika orang yang berbuat zalim tersebut masih memiliki pahala, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka pahalanya diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa illam takun lahu hasanatun, jika pahalanya habis, ukhidha min sayyiati sahibihi wa humila alaihi, maka dosa orang yang dia zalimi akan ditimpakan, akan diberikan kepadanya. Maka suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Manil muflis?" Siapa orang yang rugi wahai sahabatku? Mereka menjawab, orang yang rugi adalah orang yang dagang kemudian rugi, tidak dapat untung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakikatnya orang yang rugi itu adalah orang yang besok di hari kiamat dia banyak membawa pahala dari amal soleh. Ternyata dia mendolimi fulan, dia melanggar hak fulan, dia mencemarkan nama baik fulan, dia menggibah fulan dan lain sebagainya. Sehingga pahalanya yang banyak itu diambil dan diberikan kepada orang yang didolimi. Kemudian pahalanya habis, ternyata perbuatan dolimnya masih, akhirnya dosa orang-orang yang didolimi itu